Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ajijah. Saya mengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SDN 091 Ciberem, Kota Bandung. Sekaligus mahasiswa PPG tahun angkatan 2023. Prodi PAI LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dengan nomor peserta 523211978. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SDN 091 Ciberem, Kota Bandung. Berikut video pembelajaran saya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita membacakan doa bersama-sama. Sekarang siapa yang mau jadi kainnya? Ya, boleh Iqbal. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita baca doa. Berdoa dimulai. Sikap bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Iqbal. Silakan. Anak-anak, tadi kita sudah membacakan doa ketika belajar dan murojaah surat-surat pendek. Siapa yang tahu kenapa kita harus membaca doa ketika sebelum belajar? Agar ilmu kita bermanfaat, agar belajar kita bisa lancar, agar belajar kita diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, anak-anak, setelah kita membacakan doa, sekarang kita menyanyikan lagu Halo Halo Bandung yang dipimpin oleh Iqbal. Iqbal, di depan Bang. Anak-anak, silakan untuk berdiri. Mari bung rambut kembali untuk dua.
mengecek kehadiran kalian semuanya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Atala kenapa tidak hadir? Sakit. Iqbal Pala kenapa? Sakit juga. Dafa, Ajeni juga sakit ya. Nah, sekarang kita doakan bersama-sama ya. Semoga teman-teman kalian semua yang sedang sakit oleh Allah diberikan kesembuhan dan dapat belajar bersama lagi di kelas ini. Ya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Keadaan kalian, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Tepuk semangat. Tepuk anak soleh. Anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad utusan Allah. Memasuki ke pembelajaran, yaitu pembelajaran pendidikan agama Islam. Materinya tentang tata cara dan lafal adzan, di mana tujuannya yaitu yang pertama 4.1 mengidentifikasi tata cara adzan dengan benar. Yang kedua 4.2 mengurutkan lafal adzan dengan baik dan benar. Nah, sekarang ibu mau nanya nih sama kalian. Boleh ibu bertanya sama kalian? Boleh. Nomor 1. Bagaimanakah sikapmu jika seorang muadzin mengumandangkan adzan, tetapi ada di antara temanmu tidak menghiraukan lafal adzan tersebut? Karena tidak benar. Itu azan itu adalah panggilan dari Allah. Kalau tidak dilaksanakan dengan benar, maka akan salah. Yang nomor 2, mengapa adzan dikumandangkan? Boleh, Iqbal. Karena sudah waktunya melaksanakan sholat. Iya, bagus. Karena sudah waktunya untuk melaksanakan sholat. Yang nomor 3, apa yang kamu dengar saat mendengarkan adzan? Ya, anak-anak. Sekarang ibu di depan punya gambar. Coba amati gambar di depan. Siapa yang mau menjelaskan? Ada gambar apa? Seorang muadzin sedang mengumandangkan azan. Seorang muadzin sedang mengumandangkan. Seorang muadzin itu harus laki-laki. Apalagi? Ya, dan harus menghadap kemana? Ke arah kiblat. Apalagi? Ketika sedang adzan harus menutup telinga dan suaranya harus merdu. Nah, sekarang ibu punya video. Dari hadas besar dan hadas kecil. 2. Berdiri menghadap kiblat. 3. Menyuarakan azan dengan jelas dan nyaring. 4. Melambatkan bacaan dari tiap-tiap lafal azan. 5. Memasukkan 2 jari ke dalam kedua telinga. 6. Menyuarakan azan dengan mahraj yang fasih. 7. Tidak menerima upah. 8. Tidak boleh berbicara. 9. Selesai azan hendaknya berdoa. 10. Mengharap ridha Allah. Dan yang terakhir, seorang laki-laki yang sudah balik dan mumayyiz. Ingat ya, seorang muazin tidak boleh perempuan. Dan seorang muazin tidak boleh salah dalam melafalkan azan, karena dapat menyalahartikan azan tersebut. Berikut ini ada lafal azan dan lafal jawaban azan. Lafal azan yang pertama yaitu Allahu Akbar sebanyak 2 kali yang artinya Allah Maha Besar dan dijawab dengan Allahu Akbar sebanyak 1 kali. Lafal azan selanjutnya yaitu Asyhadu alla ilaha illallah sebanyak 2 kali yang artinya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah
dan dijawab dengan asyhadu alla ilaha illallah sebanyak 1 kali. Lafal azan selanjutnya yaitu asyhadu anna muhammadar rasulullah sebanyak 2 kali yang artinya aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dan dijawab dengan asyhadu anna muhammadar rasulullah sebanyak 1 kali. Lafal azan berikutnya yaitu hayya 'alas shalah sebanyak 2 kali yang artinya marilah kita dirikan sholat, dan dijawab dengan la haula wala quwwata illa billah sebanyak 1 kali yang artinya tidak ada daya upaya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Lafal azan selanjutnya yaitu hayya 'alal falah sebanyak 2 kali yang artinya marilah kita menuju kemenangan, dan dijawab dengan la haula wala quwwata illa billah. Lafal azan berikutnya yaitu Allahu Akbar sebanyak 1 kali yang artinya Allah Maha Besar, dan dijawab dengan Allahu Akbar. Lafal azan yang terakhir yaitu la ilaha illallah sebanyak 1 kali yang artinya tiada Tuhan selain Allah, dan dijawab dengan la ilaha illallah. Kalian tadi menyimak video ya. Sekarang kita akan membuat kelompok ya. Kelompoknya sebagaimana yang sudah Ibu siapkan tadi ketika kita masuk dalam pembelajaran. Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD ya. Ada 2 LKPD. Yang pertama LKPD untuk menuliskan pendapat kalian, yang kedua menyusun pelafalan bacaan azan. Ketika kalian berkelompok, kalian harus berdiskusi bersama teman-temannya ya. Tidak boleh ada yang satu mengerjakan, yang satunya tidak mengerjakan. Harus bersama-sama, oke? Ya, siap. Kita sudah melaksanakan diskusi bersama dan mengerjakan LKPD. Nah, sekarang kalian semua harus mempresentasikan di setiap kelompoknya masing-masing. Siapa yang mau mencoba maju ke depan? Ya, boleh. Kelompok 2 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan tanggapan dari LKPD. Pada suatu hari ada seorang anak bernama Firman yang sedang belajar di rumah. Tiba-tiba ia mendengar suara azan dari masjid yang ada di dekat rumahnya. Firman pun langsung berdiri dan menghadap kiblat. Ia mendengarkan azan dengan tenang dan penuh perhatian. Setelah azan selesai, Firman berniat untuk mengumandangkan azan. Firman berdiri di depan rumahnya dan mulai mengumandangkan azan. Namun ketika ia mengucapkan lafaz hayya 'alas shalah, suaranya terdengar kaku dan tidak lancar. Firman pun merasa malu dan berhenti mengumandangkan azan. Apa yang bisa dilakukan Firman untuk mengatasi masalahnya? Menurut kelompok saya, Firman harus memperhatikan intonasi dan kelancaran bacaan azannya.
Intonasi yang tepat akan membuat bacaan adzan terdengar lebih merdu dan menarik. 2. Bahwa firman itu harus apa tadi? Memperhatikan intonasi. Harus memperhatikan intonasi dalam pelafalan bacaan adzan. Coba kelompok siapa yang mau menanggapi? Ya. Menurut kelompok saya, mulailah dengan melafalkan azan dengan perlahan. Setelah lafal azan sudah bisa dilafalkan dengan perlahan, kemudian firman bisa mulai berlatih dengan suara yang bagus. Ya, siapa lagi yang mau menanggapi? Boleh, kelompok 1. Menurut kelompok saya, untuk menjadi muadzin yang baik, firman harus berlatih dengan sungguh-sungguh. Tidak ada yang tidak mungkin jika diiringi dengan usaha dan doa. Iya, bagus. Tepuk tangan untuk semua kelompoknya. Jadi jawabannya bahwa firman itu dalam pelafalan adanya harus memperhatikan intonasi. Sedangkan menurut kelompok 3 harus apa tadi? Harus belajar dengan perlahan-lahan. Yang kelompok 1 bagaimana tadi? Anggapannya harus berlatih dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Karena tidak ada yang tidak mungkin jika diiringi dengan usaha dan doa. Ya. Nah, sekarang coba lafalkan bacaan adanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, tepuk tangan buat kelompok 2. Jadi kalian semua sudah mempresentasikan hasil diskusinya dan sekarang Ibu akan memberikan evaluasi untuk kalian, ya. Mengevaluasi sejauh mana kalian paham tentang tata cara dan pelafalan adzan yang baik dan benar. Ya, sekarang kalian tulis evaluasinya. Kerjakan dengan sendiri, dengan mandiri, ya. Tidak boleh bekerja sama. Waktunya sudah cukup habis, ya. Sekarang kita kumpulkan, ayo kumpulkan oleh masing-masing kelompoknya. Masing-masing kelompoknya mana? Ya anak-anak, alhamdulillah tadi sudah melaksanakan evaluasi. Nah sekarang kita bahas bersama-sama evaluasi tersebut. Sekarang kita bahas bersama-sama nomor 1. Jelaskan ketentuan tata cara adzan yang baik dan benar. Siapa yang mau mencoba? Boleh. Dalam keadaan suci. Yang pertama, adzan harus dalam keadaan suci. Yang kedua, siapa lagi mau menjawab? Adzan itu harus menutup. Siapa yang mau menyimpulkan? Ya boleh. Kamu simpulkan. Azan dikumandangkan dalam keadaan suci. Ya, adzan itu harus dikumandangkan dalam keadaan suci. Siapa lagi yang menyimpulkan? Boleh. Menutup aurat. Adzan itu harus menutup aurat. Menghadap ke kiblat. Adzan itu harus menghadap ke kiblat. Sekarang Ibu mau merefleksi kalian. Bagaimana perasaan kalian ketika kalian sedang belajar agama? Senang. Rasanya bagaimana? Senang. Bisa mengetahui. Bisa mengetahui ilmu-ilmu tentang adzan. Nah, apakah peserta didik masih ada yang perlu dipahami? Hah? Menurut kalian ada yang belum dipahami dari materi pelafalan adzan ini? Siapa yang belum paham? Sudah paham semuanya? Apakah kalian sudah memahami materi ini? Sudah, alhamdulillah. Nah, sekarang
Alifah. Teman-teman, setelah kita belajar, mari kita berdoa mulai. Bismillah.